Baik, ini ada soal ya nomor 1. Kira-kira ini soal tentang apa nih? Tentang ekspresi gen. Itu materi genetik ya kelas 3. Tapi kalau di materi untuk OSN atau SK itu dia di paling awal untuk pembahasannya ya. Justru kalau yang kayak ekosistem dan sebagainya itu malah di paling akhir gitu. Kebalik dengan di SMA gitu ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang ekspresi gen. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan ekspresi gen? Ekspresi gen ini dijelaskan dalam teorema yang bernama central dogma gitu ya. Teori central dogma. Dalam teori central dogma ini menjelaskan bagaimana suatu gen yang terdapat di dalam DNA suatu organisme dapat diekspresikan, ya, dapat diterjemahkan atau diekspresikan ke dalam suatu sifat gitu ya. Nah, untuk sifatnya berarti kalau sifat yang terekspresi bernama fenotip. Artinya adalah sifat-sifat yang dapat kita lihat bentuknya, warnanya, ukurannya, itu adalah sifat fenotip. Sementara sifat pada suatu materi genetik yang tidak dapat kita lihat, artinya di dalam satu tubuh, namanya genotip. Berarti yang ada di dalam DNA ini adalah genotip gitu ya. Oke. Nah, bagaimana sih caranya suatu gen yang tersimpan rapi di dalam DNA itu dapat diekspresikan menjadi sifat yang dapat kita amati? Tentunya di sini gen itu akan melalui 2 langkah yang kita kenal sebagai proses transkripsi dan betul ada translasi. Apa bedanya antara transkripsi dengan translasi? Perbedaannya, kalau untuk transkripsi ini adalah penerjemahan DNA gen menjadi salinan gen, yaitu kodon. Nah, kodon ini dalam bentuk messenger RNA. Udah pernah belajar belum nih? Yang kelas 1? Belum ya? Atau kelas 2? Belajar ini sih Kak, kita nggak ada kelasnya, tapi itu belajarnya sendiri. Oh, belajar sendiri. Tapi udah pernah belajar kan? Udah pernah belajar nih? Atau masih belum? Kalau belum saya terangkan lagi apa? Udah dikit-dikit tapi boleh Kak. Oke, biar semua tahu ya. Kan biar nanti yang udah tahu biar lebih tahu, kalau yang belum tahu biar nanti tahu gitu ya. Nah, jadi saya akan awal dulu ya tentang mekanisme transkripsi dan translasi. Saya kasihkan lembar baru aja untuk pemahaman umum ya. Jadi untuk proses transkripsi ini adalah langkah awal suatu gen yang ada dalam DNA itu dapat diterjemahkan. Tanpa ada transkripsi maka nanti gen tidak dapat diterjemahkan. Nah, transkripsi ini dia akan mengubah senyawa materi genetik berupa DNA untuk diubah menjadi RNA. Nah, dalam mekanismenya ini melibatkan suatu enzim yang bernama enzim RNA polimerase. Betul. Ini adalah enzim yang bertugas dalam proses transkripsi. Entah itu jenisnya ada banyak ya. Kalau kalian nanti udah nyampe di OSP atau OSN ya, itu nanti ada 25 jenis RNA. Cuma kalau pada tingkatan kota atau kabupaten, nah cukup 5 aja RNA yang harus kalian pelajari ya atau ambil literasinya. Apa saja Kak jenisnya? Yang pertama ada small nuclear RNA, kemudian micro interfering RNA, kemudian ada ribosomal RNA, transfer RNA, sama ada messenger RNA. Nah, kelima ini harus kalian baca literasi atau materi yang berkaitan dengan jenis-jenis RNA ini. Karena ini wajib ya untuk kalian pahami. Cuma untuk yang ini saya kasihkan aja keterangan secara general aja.
Small nuclear RNA ini adalah jenis RNA yang akan digunakan dalam proses pengeditan mRNA, khususnya pada sel eukariot, karena untuk ekspresi gen antara prokariot dengan eukariot itu berbeda. Bedanya apa, Kak? Kan dari sel aja udah jelas berbeda kan? Kalau prokariot apa artinya? Prokariot jadi ya karion inti ya. Berarti dia belum memiliki inti sel. Kalau sejati. Nah, berarti dia sudah memiliki inti sel sejati. Nah, dari tipe selnya aja udah berbeda. Maka untuk proses transkripsinya juga berbeda antara prokariot dengan eukariot. Nah, disinilah peran penting dari snRNA itu nanti akan berperan dalam modifikasi messenger RNA yang terdapat pada sel eukariot ya. Jadi mulai dari protozoa, fungi, animalia, plante semuanya akan melibatkan jenis snRNA untuk mengaktifasi nanti mRNA. Nah, kemudian yang berikutnya ada Mirna. Nah, ini secara nama memang agak asing ya Mirna, tapi untuk penjelasannya ini merupakan RNA yang penting dalam apa? Dalam meregulasi agar RNA yang sudah ditranslasi tidak ditranslasi ulang. Jadi mRNA seyogianya itu hanya ditranslasi dalam sekali doang. Kalau dia udah digunakan akan dirombak atau akan dihancurkan. Nah, itu berkat adanya miRNA. Kalau dia tidak ada miRNA, maka bahaya nanti untuk protein yang dihasilkan homogen. Artinya tidak ada variasi untuk membentuk jaringan-jaringan. Nah, dengan adanya miRNA ini akan meregulasi agar mRNA tidak ditranslasi ulang ya. Oke, ini adalah jenis RNA yang akan meregulasi atau mengatur agar messenger RNA tidak ditranslasi ulang. Gitu ya, itu secara umum aja. Kemudian rRNA. Nah, ini yang paling penting ya. Kenapa, Kak? Karena ini disebut juga sebagai RNA struktural gitu ya. Loh, kenapa kok dia dinamakan dengan RNA struktural? Karena perannya adalah untuk membentuk ribosom. Nah, ribosom itu dia dibentuk di mana? Iya, dia dibentuk pada bagian yang bernama nukleus. Lebih tepatnya ada di bagian nukleolus atau anak inti sel. Jadi kan kalau kita pelajari sel kembali nih, bahwasanya dalam sel eukariot itu kan ada membran sel di bagian luar, kemudian ada inti sel di bagian dalam. Nah, di dalam inti sel ada lagi yang paling kecil lagi. Nah, inilah yang disebut sebagai istilah nukleolus. Nah, kalau untuk yang ada di bagian luar, biasanya ini terdapat suatu celah-celah yang nanti akan digunakan untuk keluarnya mRNA setelah ditranskripsi. Nah, ini yang disebut sebagai membran nukleus. Jadi bedakan ya antara istilah nukleolus dengan antara nukleus. Nah, nanti ada di mana, Kak, untuk materi genetiknya? Materi genetik ada pada bagian matriks nukleus. Jadi ada di ruangan ya, atau ada di bagian lumen. Nah, ini adalah matriks atau lumen. Matriks nukleus yang menjadi tempat disimpannya DNA dalam bentuk kromatin gitu ya. Nah, kemudian sekarang yang berikutnya, oh ya, ribosom itu ada berapa bagian? 2 bagian ya. Ada yang besar, ada yang kecil ya, ada yang
SSU, ada yang LSU. Kalau SSU berarti dia kecil, kalau itu dia besar, large ya. Nah, kemudian ada tRNA. Nah, tRNA ini penting juga. Untuk apakah? Untuk membawa satu, membawa tRNA membawa asam amino. Ya, betul. Di sini dia akan membawa semua jenis asam amino yang dibutuhkan dalam proses translasi. Di mana untuk tRNA dia bisa mengenali suatu mRNA karena susunan tRNA bersifat antikodon. Nah, kalau mRNA ini bersifat kodon atau salinan langsung dari suatu DNA. Apa itu kodon? Oh, kodon adalah susunan kode genetik. Ya, ini udah lupa semua nih ya. Aduh, bahaya nih. Oke, ini adalah susunan kode genetik. Loh Kak, kenapa kok dia dinamakan dengan susunan? Karena nanti setiap kodon itu ada yang membawa satu asam amino, ada juga yang membawa lebih dari satu asam amino, bahkan ada yang tidak membawa asam amino. Nah, itu adalah susunan kode genetik. Jadi semua itu dikode atau semua itu sudah ditentukan di dalam sel kita. Makanya setiap bagian rambut, kulit dan semuanya itu sudah diatur oleh gen pada DNA kita masing-masing gitu ya. Nah, ketika nanti dia sudah dilakukan proses penerjemahan menjadi RNA, nah ini kita harus tahu dulu bagaimanakah untuk prosesnya. Dalam pasangan basa nitrogen atau komplementari basa nitrogen itu ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Yang pertama ada basa nitrogen purin dan pirimidin. Nah, ini jangan lupa juga untuk pasangan basa purin ada 2 anggota, yaitu apa? Adenin dan guanin. Nah, adenin disingkat dengan A besar, guanin disingkat dengan G besar. Nah, sementara untuk basa pirimidin juga ada 3 bukan 2. Loh Kak, kenapa? Karena nanti ada urasil, itu khusus pada RNA. Jadi ada urasil ini pada RNA. Kemudian ada timin ini untuk pada DNA. Dan ada sitosin. Nah, ini baik ada di RNA dan juga ada di DNA. Jadi yang tidak saya kasih notifikasi itu adalah ada di kedua-duanya, itu A, G, C itu ada di DNA dan juga ada di RNA. Nah, sekarang kita tentukan untuk bagaimana cara memasangkan setiap basa nitrogen. Nah, yang harus kalian pahami, adenin ini dia sifatnya dia memiliki 2 pasangan ya. Dimana ketika pada struktur DNA maka adenin akan berpasangan dengan timin. Tetapi kalau dia pada RNA maka adenin akan tergantikan dengan urasil bukan dengan timin gitu ya. Nah, itu untuk adenin. Sementara kalau untuk guanin baik itu pada DNA atau pada RNA sama, dia guanin selalu berpasangan dengan sitosin atau sebaliknya seperti itu ya. Ini untuk pasangan basa nitrogen yang harus kalian ingat baik-baik. Nah, coba sekarang saya akan kasih latihan soal ya untuk menentukan jenis RNA yang akan diterjemahkan. Nah, dalam proses transkripsi itu ada 3 tahap. Apa saja tahapannya? Tahapannya pertama ada tahap inisiasi. Yang kedua
elongasi, dan yang ketiga terminasi. Nah, inisiasi adalah tahap awal dalam proses transkripsi maupun translasi. Jadi untuk tahapan dalam ekspresi gen sama, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Cuma berbeda aja untuk di mana dia di transkripsi atau di translasi itu berbeda untuk mekanismenya. Tapi untuk keterangan sama. Dalam inisiasi ini adalah awal, ya, awal terjadinya transkripsi. Nah, dalam awal terjadinya transkripsi itu dia ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya untai antisense pada DNA atau yang disebut sebagai untai template. Nah, ini adalah untai DNA yang akan diubah menjadi RNA. Karena istilah template adalah cetakan gitu ya. Nah, itu untuk istilah template. Nah, kemudian jadi nanti untuk si RNA polimerase dia akan menempel pada bagian untai antisense di sini. Nanti dia akan nempel di sini dan memulai dalam proses transkripsi. Nah, yang kedua ada proses yang dinamakan elongasi. Nah, pemanjangan artinya apa? Artinya si RNA polimerase akan berjalan untuk menambahkan basa nitrogen dan membentuk untai panjang RNA. Ya, jadi nanti dalam elongasi ini RNA polimerase akan membentuk untai panjang RNA dari mana ke mana? Dari sisi 5' ke 3'. Nah, itu sisi pemanjangan RNA yang terbentuk. Kemudian ada terminasi. Berarti batasan boleh atau akhiran ya. Jadi ini adalah tempat berakhirnya proses transkripsi. Tempat berakhirnya proses transkripsi. Oke. Nah, biasanya dalam inisiasi itu nanti ada istilah yang dinamakan sebagai promotor atau promoter sama. Nah, itu apa? Itu merupakan tanda dari suatu DNA bagian mana yang akan menentukan sebagai antisense gitu. Contohnya gimana, Kak? Misal di sini ada DNA rantai panjang gitu ya. Lima prem, 3', 5'. Nah, jadi DNA itu dia adalah sepasang untai atau dua untai ya. Jadi DNA itu untai ganda, double helix gitu ya. Nah, ini adalah apa? Oh, iya silakan. Oke. Nah, jadi DNA ini adalah untai ganda yang strukturnya itu saling melipat atau saling melilit ya, makanya dia disebut dengan double helix. Apa? Iya, kayak gitu, dia akan melipat gini. Jadi gini dia akan melipat gini terus ya. Nah, itu untuk yang si DNA. Nah, dalam pasangan untai ganda ini perhatikan ya, pada bagian ujung 3' itu akan selalu berikatan dengan atau ketemu dengan ujung 5'. Artinya apakah? Artinya keduanya itu berpasangan secara antiparalel, bukan paralel ya. Kenapa demikian, Kak? Nah, itu mungkin dulu kalau di kelas waktu saya di sini udah pernah jelaskan ya bagaimana kenapa kok bisa terbentuk antiparalel gitu ya. Nah, di sini dia bersifat antiparalel. Nah,
Ada gak yang tahun dulu yang mengikuti selain ini? Iya. Oh, selain doang. Oke. Masih ingat gak kenapa di sini kok dia membentuk 3 prime dengan 5 prime, bukan 3 prime dengan 3 prime? Hah? Bukan. Ayo, kenapa nih? Jangan sampai lupa nih. Masa baru setahun udah lupa? Kenapa demikian? Karena untuk membentuk ikatan hidrogen antar basa nitrogen. Oke, kalau lupa saya jelaskan sebentar aja ya, gak apa-apa di sini. Nah, mendingan dikit-dikit tapi agak ini ya. Oke, jadi gini. Dalam struktur materi genetik baik DNA maupun struktur materi genetik RNA, ini keduanya adalah kelompok jenis polinukleotida. Artinya apakah? Artinya dia tersusun atas banyak nukleotida. Nah, setiap nukleotida nanti terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada asam fosfat. Yang kedua ada gula pentosa. Dan yang ketiga ada basa nitrogen. Nah, karena ini adalah gula pentosa, penta berarti 5 karbon. Jadi kalau digambarkan itu bentuknya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini kalau saya nggak berdiri nggak apa-apa ya? Nggak apa ya. Soalnya saya pernah di sekolah tertentu gitu disuruh berdiri saya kalau kayak gini. Oke, nah jadi ini ada 5 karbon ya. Kita akan lihat ada gugus oksigen di bagian atas. Kemudian ini ada gugus karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4. Nah, karbon 5-nya membentuk rantai samping. Karbon 5. Nah, kemudian ingat ya, pada strukturnya basa nitrogen selalu terikat pada atom karbon 1. Nah, nanti ini dia akan berikatan dengan basa nitrogen. Misalkan ini ada A, T, G, C. Nah, nanti ini misalkan saya kasihkan tanda A, berarti ini adalah basa nitrogen adenin. Nah, nanti untuk karbon 2 ini nanti dia akan berikatan dengan gugus OH awalnya ya. Jadi awalnya OH, tetapi karena dia mengalami deoksi berarti apa? Pelepasan oksigen. Nah, ketika oksigennya melepas maka tinggal hidrogen doang. Nah, jadi makanya struktur DNA adalah deoksiribonukleotida karena gugus karbon 2-nya adalah H, bukan OH. Nah, itu ya. Itu dia awalnya seperti itu. Nah, kemudian pada bagian karbon 3 dia akan berikatan dengan gugus fosfat. Nah, gitu. Panjang ya. Dan untuk yang karbon 5 ini bebas. Nah, oke. Ini satu nukleotida ya. Ini satu nukleotida. Nah, kemudian kalau misalkan dia ada 2 untai, berarti kan untainya ada di sebelahnya kan, ada di sini kan. Nah, gimana caranya agar karbon 1 berhadapan dengan karbon 1? Maka posisinya dibalik. Nah, jadi di sini posisi oksigennya akan ditaruh dulu di bawah gitu ya. Oke, saya kasih gambar dulu di sini. Seret. Nah, posisi oksigen ada di bagian bawah. Kemudian ini karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4, karbon 5. Nah, di sini perhatikan karbon 1 harus ketemu dengan karbon 1 agar nanti untuk adenin bisa ketemu dengan timin. Nah, ketika adenin ketemu dengan timin maka akan membentuk ikatan hidrogen. Nah, ini akan terbentuk ikatan
hidrogen sehingga kedua untai bisa saling melekat atau bisa saling berdekatan. Bayangkan ya, kalau tidak ada ikatan hidrogen maka kedua untai tidak akan bisa saling bersampingan atau berdampingan kayak gitu, gak bisa gitu ya. Nah, kemudian nanti sama juga karbon 3 itu akan berikatan dengan gugus fosfat yang lainnya gitu ya. Nah, sini sama juga nih ya, karbon 5 juga akan berikatan dengan gugus fosfat lainnya. Nah, ini juga akan berikatan dengan gugus fosfat lainnya di sini. Untuk pada bagian karbon 2 sama dia akan berikatan dengan hidrogen karena dia mengalami deoksi atau kehilangan oksigennya. Nah, sehingga untuk posisi dari karbon 5 perhatikan dia akan ketemu dengan karbon 3. Karbon 3 ketemu dengan karbon 5. Makanya dia bersifat anti paralel, bukan paralel gitu ya. Nah, itu materi basic untuk materi genetik di sini. Nah, sekarang yang berikutnya kita akan latihan nih untuk proses transkripsinya. Misalkan di sini saya kasihkan susunan urutan atau sequence basa nitrogen, ada A, G, C, T, A, C, T, A, G, G, A, T, 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 A, C, G, A, T, C, C, A, C, C, A, C, G, 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 A, T, T, A, T, A, C, G, G, A, C. Dari susunan ini kira-kira itu dimiliki oleh DNA organisme apa? Mesofilik atau termofilik? Tahu nggak nih? Bedanya susunan DNA organisme termofilik berarti kan dia fil itu suka kan, berarti untuk hidupnya pada lingkungan yang ekstrim seperti Archaebacteria. Nah, kalau untuk mesofilik, nah itu kan dia adalah organisme yang hidupnya ya sama kayak kita gitu ya. Meso itu dia nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Kalau psikrofilik, nah baru dingin ya. Psikro itu dingin. Berarti kalau untuk mengetahui Kak, ini jenis DNA organisme apa? Dapat kalian lihat rasio apa? Rasio dari basa guanin terhadap basa timin, ya. Semakin banyak basa guanin, maka menunjukkan itu adalah DNA yang dimiliki oleh organisme termofilik. Kenapa Kak? Karena sitosin dan guanin itu dapat membentuk 3 ikatan hidrogen. Sementara adenin dan timin hanya bisa membentuk 2 ikatan hidrogen. Nah, semakin banyak ikatan hidrogen maka akan semakin stabil sehingga membutuhkan banyak suhu yang lebih tinggi untuk memutus ikatan hidrogen. Jadi semakin banyak kandungan guaninnya terhadap timin, maka itu adalah DNA yang dapat dijumpai pada organisme termofilik. Sebaliknya, semakin sedikit guaninnya terhadap timin, maka itu adalah DNA yang dijumpai pada organisme psikrofilik atau dia hidup pada suhu yang dingin. Kalau rasio guanin dan timin itu hampir sama, berarti dia ada organisme di mesofilik. Paham ya nih ya? Oke. Nah, sekarang ini kan sudah diketahui ya untuk satu untai. Coba kalian latihan cara membentuk komplement atau susunan dari pasangan basanya. Apa nih pasangan basanya? Saya kasihkan tanda warna biru ya biar nanti gak sama. A, G, C dibaca T, T, C, G, oke. T, A, C dibaca A, T, G. Nah, ini 33 ya, bukan 2 atau 4, 33. Jadi ini T, A, G lagi. Dibaca apa? A, T, C. G, A, T.
dibaca yang kelas 10 apa? C T A. Kemudian TTA dibaca AAT. CGA dibaca GCT. ATCC TCC dibaca AGG. ACG dibaca TGC. GGG dibaca CCC. AAT dibaca TTA. TAA dibaca ATT. TAA dibaca ATT. CGG dibaca GCC. AC udah dibaca TG. Udah gitu caranya ya. Itu untuk membentuk komplemennya. Nah, kemudian untuk membentuk ikatan hidrogennya tadi sesuaikan dengan pasangan ya. Misalkan tadi C dengan G itu akan membentuk 3 ikatan hidrogen. Kalau A dengan T membentuk 2 ikatan hidrogen. Berarti nanti kalau misalkan ada susunan atau sequence AGC ini akan membentuk berapa? A dengan T membentuk 2 ikatan hidrogen. Kemudian G dengan C 3. 1 2 3. C dengan G sama ya, berarti 1 2 3. T dengan A 2 dan seterusnya. Nah, semakin banyak ikatan hidrogen antara G dengan C maka semakin stabil. Artinya dia semakin tahan terhadap panas gitu. Makanya dia dapat dijumpai pada organisme termofilik atau hidup pada lingkungan yang panas kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kita udah membentuk komplemen DNA-nya. Kemudian kita akan latihan dalam transkripsinya. Ingat ya, dalam transkripsi itu dimulai dari bagian inisiasi ya. Ada keterangan promoter dan terminator. Nah, misal untuk bagian promoternya ada di sebelah bagian kanan ya, ini promoter. Sementara untuk yang bagian terminatornya ada di sebelah kiri, terminator. Kira-kira untai mana yang akan dilakukan proses transkripsi? Ya, yang mana? Yang bawah apa yang atas? Karena kan gak mungkin keduanya ini berperan sebagai gen kan? Ingat, ada yang berperan sebagai antisense dan ada yang berperan sebagai sense. Kalau dia antisense, tadi apa? Akan berperan sebagai template atau cetakan. Sementara kalau sense ini tetap berperan sebagai gen. Jadi tidak dicetak atau tidak dikopi. Nah, kalau ini kan dia dicetak atau dikopi. Nah, kalau ini dia enggak dicetak. Jadi kalian harus tahu dulu mana itu daerah antisense, mana daerah sense. Ingat ya, kalau dia antisense itu adalah template, artinya nanti ini akan menjadi bahan kopiannya. Misalkan kalian kayak ingin memperbanyak buku ini, maka bagian ini kan nggak semuanya kan pasti ada bagian depan, ada bagian belakang. Nah, yang dihadapkan pada mesin kopi adalah bagian yang depan sebagai template. Nah, ini akan dicetak sehingga nanti hasilnya akan sama kayak gini. Nah, itu template namanya ya. Oke, nah sekarang coba perhatikan dari kedua unta ini mana yang berperan sebagai antisense dan sense. Yang sense itu promoter 5. Yang 5 ini sebagai apa? Sense, betul. Nah, kalau antisense yang atas, yang antisense ini berarti nanti kira-kira RNA polimerase itu akan nempel di mana? Di bagian sebelah terminator atau di sebelah promotor? Promotor. Nanti di sini akan ada RNA polimerase. Nah, nanti RNA polimerase ini dia akan bergerak dari sisi 3' berjalan ke sisi 5' sehingga nanti hasilnya adalah sisi 5'3". Seperti itu cara elongasinya. Paham ya sini ya? Oke. Nah, sekarang kita kembali ke soal tadi ya. Nah, ini baru
penjelasan dasar dulu transkripsi. Nah, sekarang Kak, ini untuk apa Kak? Nah, ini adalah tadi kan penjabaran dalam transkripsi. Nah, sekarang ini kalian diberikan suatu gambar untuk menentukan ini ekspresi gen pada sel apa. Apakah dia di sel eukariot atau di sel prokariot. Kalau dari gambar-gambarnya, oh ini ada suatu kodon yang dinamakan sebagai kodon intron. Nah, ini yang harus kalian waspadai ya ketika nanti ada ekspresi gen. Ketika pada suatu messenger RNA, kemudian dia mengandung kodon intron, ini dapat dijumpai pada umumnya eukariot. Apa hanya terbatas pada eukariot aja? Tidak. Ada beberapa prokariot yang juga memiliki intron, tapi tidak sebanyak pada eukariot. Nah, untuk sel prokariot yang memiliki intron itu adalah nenek moyang dari bakteri, yaitu arkebakteri. Jadi untuk prokariot yang memiliki intron tapi dalam jumlah yang sedikit, nah itu adalah arkebakteria, arkea. Ya, nah itu. Nah, Kak, bedanya gimana Kak untuk yang eukariot sama arkea? Bedanya kalau pada eukariot intronnya itu akan dilakukan eliminasi. Karena apa? Karena jumlahnya terlalu banyak sehingga nanti dapat memperlama waktu translasi. Sehingga daripada buang-buang waktu untuk menerjemahkan kodon yang tidak mengandung asam amino, mendingan dibuang. Tetapi kalau pada arkea meskipun dia mengandung intron, tetapi tidak sebanyak pada eukariot sehingga tidak dilakukan pembuangan. Paham gak nih ya? Itu basic banget loh ya, jangan sampai lupa. Oke. Nah, sekarang untuk pada bagian intron di sini karena dia akan ada pembuangan, maka untuk intron tadi ini akan dilakukan proses modifikasi yang melalui proses yang disebut sebagai apa? Splicing. Nah, jadi splicing ini adalah suatu mekanisme pembuangan kodon sampah atau intron dan penyambungan kodon asam amino yaitu ekson. Jadi yang ekson dipertahankan, yang intron akan dibuang. Nah, itu mekanisme splicing. Nah, dalam splicing inilah nanti kegunaan snRNA akan berperan penting dan juga protein khusus yang bernama protein splikiosom. Nah, ini adalah dua unit yang akan menentukan keberhasilan dalam splicing atau pembuangan intron. Nah, untuk snRNA nanti akan berguna dalam menandai mana kodon intron, mana kodon ekson. Sementara splikiosom ini yang akan membuang. Jadi yang udah ditandai nanti akan dieliminasi oleh splikiosom. Yang tidak ditandai maka dia akan dipertahankan. Jadi ini ibaratnya kayak kalau di sejarah dulu kayak materi eliminasi jenderal waktu PKI gitu ya. Jadi yang rumah-rumah yang dikasih tanda X itu akan dieliminasi oleh pihak-pihak tertentu lah gitu. Jadi akan diambil orangnya dan dihilangkan kayak gitu ya. Itu mekanisme splicing kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti ketika nanti dia sudah dipertahankan untuk kodon exon-exonnya, maka nanti exon-exon ini akan digabung menjadi satu dan sebelum dia akan dikeluarkan melalui porinukleus. Nah, ini ya. Ini nanti sebelum dia dikeluarkan melalui porinukleus menuju ke bagian sitoplasma. Nah, dia akan dibekali suatu pelindung ya. Nah, pelindung pada bagian depan 5 cap itu adalah 7-metil guanosin trifosfat. Sementara untuk pelindung yang ada di bagian 3' nanti ini akan dilindungi oleh
rangkaian adenin panjang 320 adenin. Nah, jadi panjang banget. Kayak ibaratnya kayak apa ya? Ya cuma sebagai fitur doang untuk pelindung doang gitu ya. Itu untuk yang bagian adeninnya. Jadi ingat ya, di bagian depan ada 7 metil guanosin trifosfat pelindungnya, dan pada bagian ekor ada susunan adenin panjang. Nah, baru ketika dia udah dikasihkan pelindung, nanti mRNA siap untuk keluar dari nukleus melalui porinukleus menuju ke sitoplasma. Bisa dipahami? Panjang ya rangkaiannya ya. Padahal cuma itu udah panjang banget ya. Oke. Nah, sekarang ketika dia sudah keluar dari mRNA gitu ya. mRNA sudah keluar ke sitoplasma ya. Nanti akan diapakan Kak? Ya, nanti mRNA akan ketemu dengan ribosom. Ketika nanti dia ketemu dengan ribosom, terjadilah proses translasi. Soalnya terbalik ya antara transkripsi dan translasi. Kalau transkripsi ada di dalam nukleus kalau eukariot. Kalau untuk translasi ada di sitoplasma. Paham ini? Ada yang tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Untuk baca kodenya itu baca kode dari yang AUG, UAG itu kan kayak asam amino kan juga. Iya. Penilalan itu ada nanti pas kita wawasan itu dibutuhin juga. Nggak dibutuhkan sih, karena nanti ada kayak soal yang kemudian dikasihkan tabel di bawahnya kayak gitu. Jadi nggak perlu dihafalkan itu. Yang penting adiknya tahu susunan kodenya gimana dan cara baca kayak gimana nanti aja kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi nggak yang tanyakan? Kalau dalam proses itu berarti transkripsi itu yang Pertama betul. Transkripsi dulu baru translasi. Nah, ini baru awal ya. Nanti kalau kalian sudah agak ke dalam ya materinya itu ada nanti reverse transkripsi. Jadi bagaimana RNA dikembalikan ke bentuk DNA. Nanti itu hubungannya dengan patogenitas virus. Nanti kita bahas lagi. Ada tuh nanti di soal juga ada. Ada lagi kan sebelum ini? Gak ada yang penasaran, Kak kenapa harus dikasih pelindung gitu? Nah, gak ada yang penasaran gitu. Kenapa kalau di bagian nukleus RNA itu kan dia telanjang aja nih, nggak ada pelindungnya sama sekali. Tetapi kenapa dia ketika mau keluar ke sitoplasma dia harus dikasih pelindung ini sama ini gitu? Sama aja, ada bagian sitoplasmanya sama juga. Makanya kan dia di dalam nukleus namanya matriks nukleus, kan dia ada kandungan sitoplasmanya gitu. Nah, kenapa coba kira-kira? Karena pelindung berarti ada yang mengancam kan? Nah, siapa yang mengancam? Enzim. Jadi dalam sitoplasma ini itu banyak kandungan enzim, protein atau apa itu protein? Ada enzim, bukan protein ya. Ada enzim yang dapat merusak asam nukleat yang disebut sebagai nuklease. Nah, enzim nuklease ini adalah enzim yang bertugas dalam pendegradasi asam nukleat. Pendegradasi asam nukleat. Nah, karena strukturnya yang rapuh, yang hanya berbentuk satu doang memanjang, maka ini akan mudah diserang oleh nuklease. Nah, agar nanti bagian eksonnya ini bisa ditranskripsi, maka untuk menghambat dalam proses kerusakan nuklease nanti akan diberikan rantai panjang adenin. Nah, ini akan menghambat atau akan memperlama atau memberikan waktu agar susunan basa nitrogen yang ada di bagian coding ini dapat ditranskripsi dulu. Nah, jadi nanti ini baru memakan sampai 100 udah selesai transkripsinya kayak gitu. Nah, bayangkan kalau dia tidak ada susunan adenin panjang, maka ini kalau misalnya dia cuma pendek doang ya, cuma 5 atau 4 doang. Nah, dia langsung dimakan udah belum ditranskripsi udah habis mRNA-nya
gitu. Jadi itu untuk menghambat agar nanti pada area coding ini dapat ditranskripsi terlebih dahulu oleh ribosom. Sisanya mana? Nah, Sisanya sisa mana? terdegradasi habis itu. Yang nah itu nanti akan ada sisa berapa doang, itu nanti akan masuk ke ribosom tapi nggak dibaca kodon. Nah tapi dia hanya melimitasi doang, udah sisi doang gitu. Karena nanti kan ada istilah kodon terminasi atau yang disebut kodon stop. Nah itu dia ada UAA, UAG, UGA. Nah itu adalah kodon stop yang artinya ketika nanti ada salah satu jenis kodon itu maka berakhirlah proses translasi. Nanti itu akan kita bahas lagi aja karena ini lebih spesifik ke transkripsi, gitu ya. Oke, sampai sini ada tanyakan dulu? Nggak ada ya. Oke. Nah, ini untuk materi tentang ekspresi gen transkripsi. Nah, sekarang pertanyaannya biasanya itu lebih dalam ya dibandingkan deskripsi pada soal. Oke, coba kita akan lihat dulu ya untuk pernyataannya. Nah, ini yang saya kasih warna merah itu artinya dia salah ya. Kalau nanti hijau warna benar dari saya nggak bingung nanti ngasih tanda-tanda. Karena kemarin ada yang saya kasih ada X ada tanda gini, bingung gimana. Jadi saya kasihkan mudah aja tanda merah itu salah, tanda hijau itu benar. Nah, sekarang kalau kalian ini menjawab salah berarti kalian benar. Kenapa? Coba ada yang tahu nggak kenapa ini salah pernyataannya? Yang penting harus tahu dulu kenapa ini salah. Berani di sana Pak. Kak. Masalah. Karena di gambar itu diketahui pakai itu merupakan sel Betul. Itu adalah gambar sel eukariot bukan arkea. Jadi kesalahannya pada ini adalah sebenarnya eukariot. Nah, jadi dalam latihan OSK atau OSN kalian mau tahu kuncinya itu gak apa-apa. Itu wajar aja. Yang penting kalian harus tahu di mana letak kesalahan dari pembuat kunci atau di mana ketika dia benar. Oh, kenapa dia benar ya? Kenapa dia salah lah? Ya itu kalian harus tahu. Nah, kalau kuncinya itu kadang ada yang benar, ada yang salah. Nah, itu harus tahu bagaimana kalian menyalahkan atau membenarkan pernyataan tersebut gitu ya. Nah, sekarang ini salah kenapa? Karena salahnya ada di bagian eukariot. Coba ya kita akan lihat struktur daripada arkebakteria. Nah, yang ini. Jadi pada gambar ini itu adalah struktur dari arkebakteria. Perhatikan, ada gak nukleus di dalam selnya? Tidak ada. Nah, ini adalah materi genetik yang terkumpul atau terkondensasi di pusat sitoplasma. Namanya apa? Bukan. Kalau nukleosom itu adalah lipatan membran ke dalam. Nah, itu mesosom. Kalau nukleosom itu adalah gabungan daripada kromatin yang membentuk memadat itu nukleosom namanya. Kalau ini bukan nukleosom. Namanya ada? Bukan. Struktur pada pusat sitoplasma pada bakteri yang digunakan dalam penyimpanan materi genetik namanya nukleoid. Ya. Namanya nukleoid. Kenapa kok nukleoid, Kak? Karena secara fungsi sama, yaitu digunakan dalam penyimpanan materi genetik. Tetapi secara struktur itu berbeda dengan nukleus. Kenapa? Karena nukleus ada membrannya. Kalau nukleus tidak ada membrannya. Jadi secara fungsinya sama, secara strukturnya itu berbeda. Maka itu dia disebut organoid. Jadi kalau oid itu adalah mirip secara fungsinya. Contohnya gini. Pernah gak mendengar istilah phyllodes sama phylloid? Phyllodes itu apa? Phyllodes itu apa? Daun. Nah, kalau phylloid mirip daun. Nah, itu terdapat pada plante untuk
Ptalofita, yang artinya tidak bisa dibedakan antara organ daun, organ batang, dan organ akar. Sementara kalau Cormophyta jelas antara batang kayak gini, daun kayak gini, dan akar kayak gini, itu jelas, itu Cormophyta. Nah, makanya istilah biologi kalau ada oid itu mirip secara fungsi, tapi berbeda secara struktur. Paham ya? Oke. Nah, kemudian yang kedua, nah berarti kan dia karena dia tidak ada membran, maka ini akan memberikan fasilitas untuk proses transkripsi dan proses translasi itu bisa terjadi secara bersamaan karena tidak ada pembatas. Nah, perhatikan dengan pada eukariot, karena dia terbatasi oleh membran nukleus, maka proses transkripsinya berada di nukleus, untuk translasinya berada di sitoplasma. Jadi dia akan berjalan secara bergantian. Transkripsi dulu baru translasi. Itu kalau pada eukariot karena dia terhalang oleh membran inti sel. Sementara kalau prokariot karena dia tidak ada penghalang, maka proses transkripsi dan translasi terjadi secara bersamaan. Artinya transkripsi belum selesai langsung ditranslasi. Nah, itu ciri khas dari perbedaan ekspresi gen antara prokariot dengan eukariot. Paham ya? Oke, gitu doang. Ada yang ditanyakan? Aman ya nih ya? Iya, silakan ya. Betul ha? Gimana? Matriks. Nah, jadi di dalam nukleus itu ya ada struktur yang menjadi pembatas, namanya membran inti. Nah, apa yang dibatasi? Berarti kan ada yang bagian luar nukleus, yaitu sitoplasma, ada yang bagian dalam nukleus. Nah, bagian dalam namanya matriks, bagian luar namanya sitosol atau sitoplasma. Gitu. Ya, silakan. Bagian dalam kan ada matriks. Nah, iya. itu bagaimana bisa DNA itu nggak bertabrakan? Nah, karena dia dikondensasikan atau dia disusun dalam bentuk kromatin. Jadi dia terhimpit kayak di press gitu. Padetin. Jadi semakin nanti dia padat, maka nanti semakin banyak susunan genetiknya di situ gitu. Maka nanti ada istilah namanya eukromatin, ada heterokromatin. Nanti kita akan jelaskan juga gitu ya. Oke, ada lagi? Nanti kalau kalian semua nanti nggak selesai ya, ada satu soal ya. Karena terlalu panjang kalau saya jabarkan semuanya. Yang penting ini tuh tahu dulu ya untuk bagian dari mekanisme ekspresi gen di prokar sama eukariot itu gimana. Beda tak tahu ya nih ya, udah paham ya? Oke. Nah, tambahan banget nih dalam biomolekul. Ternyata selain dari ekspresi gennya, untuk Archaebacteria dengan bakteri dan dengan eukariota itu juga berbeda dari struktur membrannya. Perhatikan ya, membran yang terdapat pada Archaebacteria itu adalah membran yang tersusun oleh ikatan ether, ya, bukan ikatan ester. Nah, kalau ester itu pada eukariot dan juga pada bakteri umumnya. Nah, ini yang menjadi pembeda ketika nanti ada kasus kenapa membran Archaebacteria lebih tahan terhadap panas dibandingkan membran pada bakteri umumnya dan membran pada sel eukariota lainnya. Karena semakin dia ikatannya adalah ikatan tunggal, maka semakin stabil. Kalau dia ikatan ganda, ini dia akan mudah terdistorsi oleh panas sehingga dia akan mudah rusak. Maka itu nanti akan berhubungan dengan aktivitas metabolisme sel juga nanti ya. Oke, itu aja yang untuk tambahan di materi ini. Ada yang tanyakan seperti ini? Jelas ya? Oke. Yang B ini. Ini juga salah, coba. Kenapa salah? Ada tahu gak? Di mana letak kesalahannya? Jangan mudah menyalahkan tapi nggak tahu salahnya di mana ya. Susah banget.
Di mana kesalahannya? Angkat tangan yang tahu. Kak, saya tahu kak gitu. Masa gak ada yang tahu sama sekali ini? Ayo, operan itu apa? Coba di mana kesalahannya dan apa itu operon? Ya, kesalahan pada pernyataan ini ya jelas pada kata operon itu sendiri. Kenapa? Karena operon itu adalah mekanisme ekspresi gen yang dikendalikan oleh suatu sistem. Ya, nah, oke saya tuliskan dulu ya, Zi. Secara ini definisi operon merupakan regulasi atau pengaturan ekspresi gen. Regulasi atau pengaturan ekspresi gen dari beberapa gen yang dikendalikan oleh satu sistem dan faktor luar. Berarti nggak alami gitu Kak? Gimana? Ya, berarti ada campurnya gitu. Ya, jadi tidak serta-merta dari dalam tubuh doang, tapi dia sangat ditentukan dari lingkungannya. Itu adalah faktor luar. Nah, contoh gini, misalnya ini berhubungan dengan mekanisme pengendalian sih. Ibaratnya ketika ada air kita minum, kalau nggak ada air kita tidak minum. Kayak gitu. Jadi air ini adalah faktor luar yang menyebabkan kita minum apa enggak. Kayak gitu, itu adalah operon. Nah, jadi sama juga dengan ini. Pada bagian operon ini, gitu ya, itu ada beberapa sistem yang terdiri atas banyak gen. Ada gen I, gen P, gen O untuk mengendalikan dalam mengekspresikan dari beberapa gen ini. Jadi beberapa gen yang ada di sini itu akan dikendalikan oleh satuan sistem ini. Gitu. Nah, itu namanya operon. Nah, ini hanya ada dalam prokariot. Kenapa, Kak? Berarti kan karena kalau kita bandingkan dengan bagian yang ada di gambar di soal, jelas berbeda. Tidak ada ada promoter ya, tapi tidak ada gen I dan tidak ada gen O. Ya. Karena jadi kan ada gen I, P sama O kan. Nah, ini cuma P doang, promoter doang. Tidak ada I sama O-nya gak ada. Nah, kalau di bakteri itu ada bagian I sendiri, ada P sendiri dan O sendiri. Nah, I ini adalah sequence gen yang berupa regulatori. Nah, ketika nanti ini akan diekspresikan, maka dia akan membentuk suatu protein yang disebut sebagai protein represor. Kemudian gen P promotor ini adalah susunan gen yang nanti akan digunakan sebagai tempat melekatnya RNA polimerase. Nah, ini tempat melekat atau menempel RNA polimerase. Sementara untuk yang bagian O, operator, nah ini adalah sequence atau susunan gen yang akan menentukan apakah nanti dia terjadi ekspresi gen atau tidak terjadi ekspresi gen. Jadi ini ibaratnya adalah mirip apa tuh namanya, saklar ya. Ini saklarnya bisa on atau bisa off. Kalau dia on artinya terjadi ekspresi gen. Kalau dia off berarti tidak ada arus, maka dia tidak ada ekspresi gen gitu. Paham ya? Oke, itu penjelasan mudahnya aja terkait dengan
gen regulatori, promotor sama operator. Kalau di buku ada tapi itu agak susah pemahamannya ya. Jadi saya kasihkan bahasa yang mudah aja biar kalian tidak terlalu menghafal banyak-banyak. Oke. Nah, kalau gen struktural ini adalah gen-gen yang nanti akan digunakan dalam membentuk lebih dari satu jenis protein yang berbeda. Nah, ini nanti akan membentuk lebih dari satu jenis protein yang berbeda. Oke. Nah, sekarang untuk operon sendiri dalam faktor luarnya itu dibagi dua ya. Ada operon Lak dan ada operon TRV. Nah, bedanya apakah antara operon Lak dan TRV? Kalau dia Lak, maka faktor luar yang berpengaruh adalah laktosa. Kalau operon TRV yang berpengaruh luar adalah triptofan. Nah, itu adalah namanya TRV triptofan, laktosa gitu ya. Oke, ini saya akan jelaskan secara general aja ya, nggak terlalu rinci biar nanti kalian tidak terlalu banyak untuk menghafalkan. Nah, mudahnya gini, dalam operon lak dia akan terjadi proses ekspresi gen kalau ada laktosa. Gitu ya. Kalau ada laktosa, maka untuk proses ekspresi gennya akan terjadi. Tetapi kalau dia tidak ada laktosa, maka untuk proses ekspresi gennya akan terhambat. Berarti ini saklarnya dalam keadaan off. Kalau ini dalam keadaan on karena ada arus listrik ya. Artinya tidak ada suatu penghambat yang menghalangi RNA polimerase melintasi operator. Kalau yang bagian atas ini ada sesuatu yang menghambat RNA polimerase tidak bisa melintasi operator. Nah, penghambat itu adalah represor ya. Nah, sekarang kenapakah represor ini jadi penghambat? Jadi represor ini adalah protein khusus yang tadi diekspresikan dari susunan gen I tadi kan. Nah, nanti ketika represor tidak berikatan dengan laktosa, maka dia akan aktif. Nah, aktifnya represor dia akan mencari tempat untuk menempel. Nah, menempelnya di daerah operator sehingga ikatan antara represor dan operator akan menghalangi RNA polimerase. Paham ya? Itu kalau dia tidak ada laktosa atau ada laktosa dan juga ada glukosa. Kenapa Kak? Nah, meskipun ada laktosa tetapi juga ada glukosa, maka untuk metabolismenya lebih duluan glukosa, sehingga ketika ada glukosa sama represor akan berikatan dengan operator sehingga laktosanya akan disimpan dulu nunggu glukosanya sampai habis. Nah, kalau nanti dia udah habis baru laktosanya akan diproses. Dengan cara apa? Dengan cara laktosanya terikat pada represor sehingga ikatan antara laktosa dan represor akan melepaskan represor dari operator dan memberikan jalan untuk RNA polimerase mengekspresikan gen lak Z, lak Y, lak A. Paham ya? Nah, Kak, bedanya apa dengan yang TRV? Kalau TRV kebalikannya. Artinya apa? Artinya adanya asam amino triptofan justru akan menghambat proses ekspresi gen. Tetapi ketiadaan triptofan justru akan terjadi ekspresi gen. Ngeja? Secara kembali. Dalam operon TRV, ketiadaan asam amino triptofan akan memicu ekspresi gen. Adanya triptofan akan menghambat ekspresi
gen. Kebalikan dari operon lac. Paham ya nih ya? Oke, ini udah saya jelaskan, jadi jangan sampai salah ya. Kenapa? Karena ini selalu keluar di OSK. Dia selalu keluar ya, setiap tahun pasti keluar itu. Operonnya cuma 2 jenis saja kan? 2 jenis doang, nggak ada lagi ya. Jadi kalau kalian memahami ini dengan baik ya kalian nggak akan terjebak dalam soal gitu ya. Oke. Nah sekarang nomor yang 1C. Nah ini benar. Tahu gak kenapa benar nih? Ayo. Karena emang masih AA. Iya. Karena adanya susunan AAAA ini akan menghambat enzim nuklease dalam merusak susunan kodon pada mRNA. Jadi ini akan melahap satu. Nah ini sudah ada proses translasi baru di ini aja udah langsung kejebak semua, ini translasi ya. Jadi bersamaan dengan translasi nanti bagian ekor A-nya ini akan dimakan oleh nuklease. Nah, nanti ketika ini sudah sampai pada bagian UAA, nah ini ada kodon UAA, berarti ada kodon stop ya. Maka untuk proses translasinya sudah berakhir dan nanti bebas mRNA-nya entah mau dimakan nggak dimakan itu bebas karena sudah sesuai tujuannya sudah terlaksana, yaitu untuk membentuk protein tadi. Paham ya? Oke, ini benar ya. Nah, kemudian kenapa sih Kak kok harus ada enzim nuklease? Kan ini merusak Kak. Nah, kenapa coba? Kenapa Tuhan itu menciptakan enzim nuklease? Kan dia merusak nih. Pasti akan ada tujuannya dong. Kenapa tujuannya? Kode yang error. Hah? Bukan. Apa? Coba kira-kira apa nih? Kenapa kok harus ada enzim nuklease yang dibentuk oleh tubuh kita gitu? Kenapa? Karena untuk mendaur ulang asam nukleat yang tadi rusak bisa, atau mendaur ulang mRNA yang sudah ditranslasi. Iya. Nah ini ya, dia akan didaur ulang menjadi basa nitrogen bebas kembali dan nanti ini akan siap untuk dimasukkan ke dalam nukleus. Nah nanti ini ketika dia masuk ke dalam nukleus akan dibentuk mRNA yang baru lagi. Jadi dia ada recycle atau penggunaan kembali barang-barang yang sudah dipakai tadi gitu. Paham ya? Oke. Nah itu kenapa harus ada enzim nuklease di sitoplasma. Karena nanti ini akan digunakan sebagai daur ulang dalam pembentukan mRNA yang baru. Ini masuk ke polinukleus lagi. Oke ya, seperti itu. Nah, untuk 1D. Ini salah. Tahu nggak di mana salahnya? Nah, gua nih. Oke, di mana salahnya nih? Sebelumnya ada tahu nggak istilah apa tuh sequencing? Iya, pengurutan. Berarti apa nih? Ini kan metode yang digunakan oleh manusia untuk mengetahui susunan urutan basa nitrogen pada struktur materi genetik, entah itu DNA atau RNA. Nah, kenapa Kak? Kok ada sequencing? Gunanya untuk menentukan apakah susunannya itu dia salah atau benar. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ini merupakan gen yang kita harapkan atau gen yang tidak kita harapkan dalam rekayasa genetik. Atau untuk mengetahui apakah gen ini dia adalah berkaitan dengan penyakit genetik apa tidak. Nah itu semuanya banyak. Jadi ini sangat penting dalam untuk mengetahui apakah ada kelainan atau untuk mengetahui dalam pengambilan sampel gen dan sebagainya. Itu semuanya harus dilakukan melalui metode sequencing. Nah,
Dalam metode sequencing ini ada 3 ya yang sering dilakukan. Kalau zaman dulu itu ada 2. Itu apa? Yaitu ada Sanger sequencing dan yang kedua ada Maxam-Gilbert sequencing. Maxam-Gilbert sequencing. Nah, bedanya apakah antara metode Sanger sama Maxam-Gilbert? Kalau metode Maxam-Gilbert untuk mengurutkan basa nitrogen itu menggunakan senyawa kimia. Nah, senyawa kimia yang digunakan oleh Maxam-Gilbert ada 4, yaitu ada asam format, dimetil sulfat, hidrazin, dan campuran hidrazin, garam, piperidin. Nah, jadi asam format nanti ini akan memotong atau memetilasi bagian adenin atau guanin. Perhatikan di sini ya. Misalkan di sini ada P32 itu Pak. Berarti fosfor radioaktif. Nah, P32 itu adalah fosfor radioaktif. Kenapa Kak kok digunakan fosfor radioaktif? Ini akan digunakan sebagai marker atau penanda. Jadi ketika suatu gen dikasih UV maka dia akan terpendar sinar karena ada fosfor tadi. Nah, itu sebagai marker ya. Sebagai marker gen. Biasanya ini itu dibuat setelah apa? Setelah proses bukan setelah proses elektroforesis. Nah, enggak. Jadi dalam biomolekul ya nanti kalian akan mendengar istilah-istilah yang agak asik ya. Ada elektroforesis, ada hibridisasi, ada RFLP, ada apa itu namanya lagi PCR, ada banyak lah nanti ya. Tapi nanti kalian akan akan nggak asing lagi lah dengan istilah-istilah kayak gitu ya. Karena nanti akan terbahas semua. Jadi kalian nggak akan ini kok, tenang aja. Nanti istilah-istilah asing kayak elektroforesis, PCR itu kita bahas semuanya gitu ya. Jadi pelan-pelan aja dulu. Nah, jadi dalam pembuatan ini marker gen biasanya ini dibuat setelah elektroforesis. Jadi hasil dari elektroforesis nanti kita kasih probe atau kita kasih penanda gen. Nah, probe ini dia akan berperan sebagai marker. Kenapa? Karena dia punya radioaktif yang ketika dia disinari UV maka dia akan bersinar. Nah, kalau yang tidak ada probenya maka dia tidak bersinar gitu ya. Nah, itu adalah probe atau susunan gen yang mengandung fosfat radioaktif. Nah, ketika dia sudah diketahui dari sekian jutaan gen yang diikat oleh probe adalah bagian ini, maka nanti ini kita lakukan sequencing dengan penambahan senyawa-senyawa kimia yang sudah disediakan. Misalnya ada asam format, yaitu dia akan memetilasi atau memotong-motong bagian A dan G. Nah, ini ada apa? C, G, T, A, T, G, C. Berarti sisi pemotongan atau metilasinya ada 3. Pertama di bagian G, hasilnya 5CG. Karena kan dia di G bisa kan? Nah, yang kedua A, mana A? Di sini kan? Berarti ada 5CGTA. Kemudian ada G lagi kan? Berarti 5CGTATG. Udah, berarti ada 3 metilasi yang dibentuk oleh asam format. Maka dibacanya 5C, 5CGT, 5CGTAT. Udah. Nah, ini kan
dia diurutkan dari yang paling pendek ke yang paling panjang. Paham ini? Nah, sekarang untuk DMS atau dimetilsulfat, dia akan membentuk metilasi sebanyak 2. Kenapa? Karena dia hanya bisa menyerang bagian G doang kan. Berarti yang di bagian sini sama bagian sini. Maka hasilnya 5CG dibaca 5C. Kemudian 5CGTATG dibaca 5CGTAT. Nah, kayak gitu. Nah, itu Maxam Gilbert. Yang kedua, pertama ya. Nah, yang kedua ada metode Sanger. Nah, kalau metode Sanger ini dia akan menggunakan suatu senyawa yang bernama DDNTPS. Nah, ini apa lagi, Kak? Jadi, ini adalah singkatan deoksi ribonukleotida trifosfat. Berarti dia akan menyerang ikatan fosfodiester. Ya. Ikatan fosfodiester adalah ikatan yang akan berperan penting dalam memanjangkan untai DNA. Nah, kalau ikatan fosfodiester diserang, maka pemanjangannya akan terhenti. Nah, itu adalah tujuan pemberian DDNTPS untuk menghentikan pemanjangan DNA gitu ya. Itu adalah Sanger. Nah, yang paling mudah yaitu NGS, Next Generation Sequencing. Nah, ini satu DNA dikasihkan primer langsung bisa menentukan masing-masing tanpa manual. Kalau ini kan dia manual nih. Ini manual. Nah, ini dia dipermudah. Jadi misalkan saya ingin mengisolasi DNA dari ikan untuk membuat kosmetik gitu ya. Maka gen dari ikan saya ambil, kemudian mana dari gen ini yang bisa memicu regenerasi kulit saya ambil dan kemudian saya masukkan ke dalam botol, saya kasihkan primer. Nah, nanti primer ini akan bisa menentukan mana sih bagian gen dari ikan yang bisa berpotensi untuk regenerasi kulit. Udah itu langsung. Nah, itu NGS. Tanpa harus mengurutkan satu per satu kayak gini. Kerjanya gimana, Pak? Hah? Gimana? Next generation kerjanya gimana, Pak? Nah, jadi nanti kita akan tambahkan ratusan atau puluhan probe ya. Jadi nanti ada probe atau penanda gen. Nah, ini adalah penanda gen. Yang probe ini kita buat sesuai dengan susunan gen yang diharapkan. Nah, maka probe-probe yang kita buat itu akan bisa berpasangan dengan komplemennya. Sehingga gen-gen yang ada di dalam DNA ikan itu dia akan bisa berpasangan dengan probe. Nah, gen ikan yang berpasangan dengan probe kita isolasi kita ambil untuk membuat protein anti aging atau protein yang dapat meregenerasi kulit. Nah, itu adalah tahap biokosmetik ya yang digunakan oleh dokter dalam pembuatan krim-krim gitu ya, tanpa harus merkuri atau dan lain-lain gitu ya. Nah, itu. Dan juga ini juga digunakan untuk proses penyembuhan luka setelah operasi juga bisa. Ya, itu disuntik pakai itu juga bisa ya. Jadi misalkan orang itu habis oplas ya. Nah, kenapa kalau dia tidak ada bekas luka? Nah, karena dia disuntik menggunakan protein regenerasi tadi dari ikan tadi kayak gitu ya. Nah, itu menggunakan metode NGS atau Next Generation Sequencing untuk mengisolasi gen-gen yang kita inginkan. Oke, itu adalah bagian yang D. Udah cukup dari doang ya. Nah, jadi untuk yang berikutnya nanti kita akan bahas nomor 1. Nomor 2 ya, sorry. Oke, dari nomor 1 siapa yang benar semuanya coba? Yang benar semuanya A, B, C, D. Oh, A, B, C, D. Iya. Mau coba. Ini A itu kan salah. Ya. B salah. C benar, D salah. Coba siapa yang jawabannya salah, benar, salah? Nomor 1. Coba saya.
Oke, yang lainnya? Belum. Oke, gak apa-apa ya, jangan begitu hati karena ya karena kalian itu baru awal ya, baru awal itu wajar aja gitu. Nanti bahkan ya yang udah belajar puluhan kali pun belum tentu bisa menjawab dengan benar. Saya pun ya kalau misalkan saya kasihkan soal yang baru nih, belum tentu saya bisa menjawab benar yang soal tadi ya. Kenapa? Karena tadi tergantung dari track record atau tergantung dari pengalaman dan juga sejauh mana kalian membaca materi itu penting dalam mengetahui literasi gitu ya. Oke ya. Nanti ini saya akan berikan ke kalian untuk untuk catatannya dan juga rekaman dari hari ini ya untuk hari ini. Oke.